saya lihat the best sutradara Indonesia cuma Tata. Itu dia. Nah, nggak apa-apa lah yang kecil sedikit ya. Tapi emang jujur, saya pertama ketemu Tata di setelah film seriesnya Rama ya, Pertaruhan. Yeah. Rama di hire sama Mas Tata, terus saya lihat filmnya, wah ini kayaknya series tapi lumayan berani untuk ada adegan-adegan fighting action yang mungkin bisa dibilang durasi syutingnya yang bisa dibilang sangat terbatas ya, maksudnya sangat singkat banget. Saya lumayan tertantang wah, jadi dengan treatmentnya Tata seperti apa nanti pas pada saat film besar. Ya. Dan balik lagi chemistry mas, Ya, kita juga pas pada saat ketemu nyambung, visi misinya ada, dan apa ya, chemistry yang kita dapat tuh bukannya yang fake gitu, jadinya tulus. Itulah kerjasama seperti ini yang hasil yang ada teman-teman lihat tadi itu karena dari hati-hati tulus teman-teman semua di sini. Yes, terima kasih Bang Iko. Kita ke tempat lu tuh nggak pas buat lo datengin. Tapi ini masalahnya rumah gue, kan. Rumah gue jauh lebih penting. Dan relate sama kehidupan sehari-hari itu banyak. Dan memang ini apa yang mau disampaikan balik lagi. Mungkin saya dari apa ya, budaya yang saya mau sebarkan dan apa ya, agenda saya pribadi pada saat ya bermula jadi atlet sampai sekarang kerja di dunia seni dan kerjanya digebukin, kalau nggak ada duit dapat duit, kalau nggak ada duit nggak dapat duit. Dan sekarang alhamdulillah disuruh berantem dapat duit. Jadi budaya yang saya mau saya kerahkan, saya mau perkenalkan balik lagi di negara saya sendiri, pencak silat. Tapi alhamdulillah mungkin teman-teman bisa lihat nanti tadi ya, di Ikatan Darah ini tidak hanya pencak silat yang kolotnya, tapi sudah ngeblend, sudah nyambung ke badan masing-masing, ke pemainnya. Kayak ada Livi, ada Ismi di sini, dan Livi pun bukan seorang praktisi pencak silat, dan dia pun mungkin bisa dibilang pernah latihan bela diri ya Livi ya, dan tidak yang bisa dibilang instan lah ya, kayak mie rebus aja instan lah. Tapi maksudnya itu dia, dengan basic orang mempunyai bela diri itu bukan karena dia pintar bela diri, masing-masing punya bela diri, karena ada basic, background, dan kemauan. Dan dia balik lagi yang saya bilang, kita menuangkan botol kosong dengan kosong, terserah mau diisi apa warnanya sesuai dengan warnanya. Jadi dengan kelegaan hatinya, ikhlas. Tapi Livi itulah kerjasama yang sangat baik di film Ikatan Darah ini. Semua pemain-pemain yang sangat luar biasa, kekeluargaan yang sangat erat, dan sutradara dengan semua pemainnya juga sangat chemistry-nya itu yang paling mahal buat saya. Tapi di luar itu budaya Indonesia dengan chemistry, dengan budaya kita soalnya yang emang terkenal, bisa dibilang terkenal, yang sangat ramah dan gampang akrab gitu ya kita. Dan salah satu budaya Indonesia, culture-nya, bela dirinya pencak silat. Dan kalau saya bilang saya mewakili pencak silat, apapun bela diri yang berhadapan itu kayaknya nyambung aja. Kita punya pukulan, kita punya tendangan, kita punya sikut, semua organ tubuh manusia itu sama. Tapi pas pada saat menggerakkan masing-masing gerakan, dengan ada derby, ada Beb, ada Dimas, ada Isma, beda. Dimas semua. Tapi masing-masing karakter itu beda-beda, walaupun koreonya sama seperti itu. Jadi pencak silat sangat kaya dengan budaya, dan bisa dibayangkan dengan 38 ke 37 provinsi sekarang, dengan masing-masing di daerah Jakarta aja pencak silat mempunyai banyak ratusan perguruan, di mana digabung dengan seluruh Indonesia. Yes. Betapa kayanya pencak silat dong, cuma satu kata dong, silat. Dengan kita mengcompare dengan bela diri yang lain, dengan yang lain, seenggaknya mungkin ya mereka masing-masing mempunyai karakter gerakan. Cuman pencak silat satu perguruan karakternya beda-beda seperti itu. Jadi yang saya mau kerahkan, Wise Picture juga mau mengeluarkan kenapa Specific Action, insya Allah dengan mudah-mudahan terus bisa berkarya terus teman-teman, dan bisa bergabung terus. Alhamdulillah Tata udah lumayan mahal sekarang.
bisa terus berkolaborasi. Jadi kita bisa lagi menyambungkan visi misinya itu bisa memperkenalkan dari film action dari Wise Picture itu. Iya sih itu. Lo pikir selama ini gue bayar sekolah lu duit dari mana? Senyap bagai angin malam, di balik senyumnya tak ada ampunan, dia tak bicara, hanya menatap, sekali tunjuknya pun lenyap. Terima kasih karena sudah hadir dan menonton film Ikatan Darah ini sampai akhirnya selesai. Senang banget tadi respon yang disampaikan Mas Tata, kebetulan tadi juga Nyelina masuk nonton sini ya. Gak boleh gitu tau Mas, nonton sembarangan. Film orang ini Mas. Film dia. Oke. Jadi senang karena ternyata kalian responnya baik sekali. Tadi apa percaya keluarga ya Mas? Iya, makna Ikatan Darah dan Iya. keluarga untuk Terlalu Livi. excited. Iya. Iya, saya oke. Keluarga, oke. Keluarga buat saya. Ya, keluarga itu adalah sebenarnya gini, buat saya pribadi, keluarga itu adalah suatu hal yang sangat penting. Bisa dibilang suatu fondasi gitu loh. Jadi keluarga itu merupakan motivasi kita sebagai manusia itu untuk hidup. Jadi kalau di hidup ini gak ada keluarga ya untuk apa hidup gitu loh. Gila tumben Wow. banget. Yes. Dan kebetulan makna keluarga itu aku dapatkan di proyek Ikatan Darah ini. Ini baru yang udah dihafalin dari semalam nih. Jawaban soalnya. Oke. Livi, tapi di sini kan ada Gade, Mega karakternya banyak berduel dengan karakter-karakter yang ada di sini ya. Iya. Siapa yang paling menguras energi pada saat kamu berduel? Nah, boleh ceritakan dan kenapa? Silahkan. Jujur sebenarnya setiap lawan main yang saya temukan untuk berkelahi, kok bahasanya begini ya? Maksudnya, jadi setiap adegan berantem yang dilakukan oleh Mega di dalam film ini kebetulan bertemu dengan para penjahat yang mereka karakternya beda-beda. Ya. Dan ada eskalasi emosi yang sampai akhirnya ya dia nggak stagnan di situ gitu loh. Jadi emosi yang sudah dibentuk dari latihan yang kita lakukan tadi bersama dengan YST kurang lebih 3 bulan. Jadi kebetulan kalau dibilang lelah, capek, ya itu bisa dibilang hampir tidak dirasakan. Karena persiapan selama 3 bulan yang sudah kita lakukan itu benar-benar sangat baik sekali. Sehingga akhirnya ketika kita syuting, kita nggak ngerasa yang tidak menemukan waktu yang terbuang secara sia-sia. Semuanya terpakai dengan maksimal, begitu ya Bang ya? Iya, Pak. Dan aku yakin rata-rata case di sini merasakan hal yang sama gitu loh, karena ya di film Ikatan Darah ini semua divisi, cast, kru itu aku bisa bilang bekerja sesuai dengan porsinya dengan baik. Jadi kita ngerasa syuting yang mungkin teman-teman pikir film action ini adalah film yang dikerjakan dengan sangat babak belur, ya mungkin iya, tapi dalam proses syutingnya dan beberapa proses lain, perasaannya itu seru banget, kayak liburan ya Kak Derby, teman-teman semua kayak ya kita syuting. Enggak ya, kamu gak ikut? Aku oh iya Bapak juga sebenarnya jelas Suruh liburan. Tapi berarti Tadi pertanyaan awalnya apa? siapa yang paling berat energinya? Yang pada saat duel? Tadi udah jawab kan? Iya. Sama kayak semua karena rasanya udah seperti rasanya liburan gitu. karena udah persiapannya luar biasa ya. Oh iya, siapa? Boris. Semua orang juga sebel nggak sih sama Boris? Coba kita tanya teman-teman media, paling suka pada saat Mega bertarung dengan siapa? Hah? Macan. Oh macan. Macan. Oke. Ini salah satu favorit aku juga sih memang. Yes. Karena nyebelin banget kan macan ini. Iya. Sampurasun. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Livi Ciratan. Siapa yang mau punya abang Bilal? Gimana baik loh itu Bilal tuh green flag. Dia melakukan semuanya untuk menghidupi keluarganya, kurang green flag apa?
Banyak Sabar, yang ini sebel banget nih kayaknya reaksinya. Gila, bukan keluarga. Oke, Derby, tapi ini kepercayaan yang luar biasa dari Bang Iko dan juga Mas Tata kepada seorang Derby Romero. Gimana memaknainya? Soalnya pinter nyanyi dia. Enggak dong, bukan dong. Enggak jadi gua gitu nyanyi di depan gua gak dikasih job ini gitu. Karena gaya pertarungan yang dikeluarkan juga beda kan yang dikasih di sini kan. Gimana Iya. Derby berproses? Castingnya disuruh nyanyi gimana sama dance. Gimana Pak lo memerankan karakter Bilal ini? Gue yang pertama pasti terima kasih banget buat Tata sama Bang Iko yang sudah mempercayakan Bilal ke gue. Gue tuh selalu bermimpi pengen banget main film action. Sampai akhirnya gue dapat Ikatan Darah yang pengalamannya gue bisa bilang ini ada salah satu pengalaman terbaik gue selama gue berkarir. Wow. Di sini gue Bukan belajar. jadi anak kecil terus ya. Walaupun fotonya ada di dalam. Iya, ada. Silakan. Bermain sebagai Bilal tuh menurut gue apa ya, sebuah pengalaman yang luar biasa seru. Seperti yang gue bilang tadi, salah satu pengalaman terbaik gue. Dan Bilal itu lucunya apa ya, men-challenge gue untuk gue harus keluar dari limit gue sendiri. Ya. Karena di sini gue sampai bilang sama Tata waktu itu gue bercanda, "Tak, lu mendingan kasih gue berantem 10 menit sekalian gak apa-apa daripada gue suruh sprint 2 minggu nih," gue bilang. Iya. Ada fase di mana gue memang harus lari doang adegan itu setiap hari. Yes. Dengan yang tadi sudah diceritakan Tata, medannya Naik turun, Naik sempit. turun. Yes. Jadi selain emosi yang harus dimainkan dan action yang harus dijalankan, gue ngerasa ini adalah salah satu challenge baru yang akhirnya gue bisa bilang gue bangga banget menjadi Bilal. Yes, itu dia. Dan juga sebenarnya di sini yang di karakter Bilal memerankan juga ada isu sandwich generation kan yang tadi Betul. dibilang. Nah makanya kita pengen tahu maknanya pengorbanan tuh buat seorang Derby Romero apa sih? Makanya gue selalu setiap ditanya sama siapapun dan media, Ya. Maaf mas, saya lagi ngobrol bisa tenang ya, maaf. Banyak media, film action nih. Oh, bahas sandwich, ya silakan. Silakan. Sampai mana tadi gue? Setiap ditanya media. Oh iya, nah, sama media. yes. Gue selalu bilang perspektif Derby. Bilal itu green flag. Ya. Karena Bilal, apapun yang dilakukan sama dia itu dilakukan demi keluarga dan demi adiknya Mega. Tapi memang sayangnya caranya salah. Ya. Tapi buat gua, karakter Keluarga beneran. iya tadi sampai ngomong keluarga. Sini lu. Sabar. Biarpun cuma lari, gue bisa berantem nih. Iya. Bilal itu kan melakukan semuanya itu ada reasonnya kan. Ya. Dan memang apa yang ditunjukkan sambil itu memang banyak orang yang juga sebenarnya apa boleh buat merasakan juga sebenarnya punya Ya. pengalaman yang sama. Cuma bedanya mungkin setiap orang punya cara yang berbeda-beda. Di sini Bilal mengambil cara yang salah dan yang akhirnya dia harus mempertaruhkan nyawa. Yes. Tuh. Tapi semuanya kan untuk keluarga, jangan bilang cuma keluarga. Nah, tapi pada saat karakter Bilal Kok gue jadi galak? kita tonton dan terdeliver ke teman-teman media Bilal green flag apa red flag? Thank you semua. Jangan dong. Enggak kok. Berarti berhasil bikin sebenarnya juga. Terima kasih Derby. Green flag, Dan juga di sini Derby. ada Ismi Melinda. Oh, kita cabut sekarang. Gak bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa lama proses ngobrol sama Tata untuk peran Pastur? Hampir masuk Kristen sih. Ya, menarik banget karena memang sulitnya ya saya memainkan peran seperti Primbon ini adalah ya sepanjang umur saya kan selalu bermain peran green flag ya dari awal main film sampai hari ini. Jadi kesulitannya itu adalah menghadirkan karakter yang berbeda lagi ya namanya penjahat ya penjahat aja dah gitu. Tapi gimana caranya untuk menghadirkan sesuatu yang beda gitu. Artinya kalau dengan Tata kan
dia sangat terbuka sekali untuk obrolan, membangun karakter dari nol sampai kebentuk gitu karakter gitu. Yang tadinya itu karakter primbon sangat biasa, ya stereotip sama seperti penjahat-penjahat lain lah gitu. Lalu kemudian kita memang karena diskusi setiap hari, apalagi ketemu nih si Kiting, dia selalu kalau sama Abdul itu setiap film apapun ya, apalagi kita emang udah pernah sebelumnya bareng sama Tata juga di series. Jadi kita itu memang diskusinya itu adalah gimana caranya kita menghadirkan karakter yang beda gitu. Jadi kebetulan setiap hari ketemunya Adul gitu kan, setelah itu nanti ketemunya Tata dan kawan-kawan ini emang tempat kita membangun karakter. Jadi dari apa obrolan awal dengan Adul sampai akhirnya kita, ayo gimana kita ajukan nih sama Tata, oke ya, oke. Akhirnya Tak, jadi gini loh Tak. Oke. Jadi atas inisiatifnya Mas Wika juga ya karakternya Primbon ya, pembentukan desainnya. Iya bareng-bareng. Bareng-bareng. Jadi kebetulan ketemu. Oh ya diri ya. Ketemunya sama Tata, akhirnya waktu kita mengajukan, tapi gimana ya Tayo, ini udah fitting, kostumnya udah jadi, setidaknya secara produksi pasti kan Lord yang di ujung kan pasti ngitung tuh, wah gimana nih, Lord Ryan gitu, tapi nggak apa-apa, kata Tata, ya nggak apa, pokoknya kalau udah itu pilihan ayo. Wow. Enak gak lo begitu? Jadi wah ya udah sikat. Itu kenapa mereka teleponan sampai pagi. Itu alasannya teleponan sampai pagi. Gitu. Udah paham ya, udah paham. Kalian harus mati anjing. Kalau kita nggak mati, mereka kita yang mati, Bang. Rekan media yang masih tertahan dan menonton filmnya sampai habis gitu, ya bersyukur sekali punya produser-produser yang sangat paham dan sangat sadar dengan kebutuhan artistik yang memang mau diciptakan di film Ikatan Darah ini gitu. Jadi kerja keras untuk tidak tidur dan menelpon Mas Ria setiap hari itu ternyata berhasil gitu. Dari sana diteleponin terus, dari sini teleponin terus gitu posisinya. Jadi ya ini menjadi kerja yang sangat luar biasa aja bagi kami, dan tadi sih seperti itu deg-degan aja buat melihat responnya teman-teman media seperti apa, dan ternyata kalian sangat responsif sekali sama film ini dan saya bersyukur sekali. Hormat saya buat kalian yang sudah ikut bersenang-senang di film ini. Pas mengenai teknis untuk fighting scene yang banyak dan rumit tadi, banyak di gang-gang sempit, di tempat-tempat yang sempit, ini boleh diceritakan Mas tantangan-tantangannya bekerja sama dengan aktor-aktor yang luar biasa di sini, Mas Tata, silakan. Ya, sebelumnya kenapa film ini harus hadir di gang-gang kecil di sebuah kampung? Itu karena semata-mata film ini itu adalah wajah dari representasi Indonesia hari ini, gitu, dengan segala macam kritik sosial yang mau saya bangun di sini, gitu. Lalu kemudian saya pengen coba mendekatkan ini sedekat mungkin ke penonton gitu, biar penonton juga bisa merasa dekat bahwa ya ini wajah Indonesia hari ini gitu. Lalu yang kedua soal gang-gang sempit, ya itu memang jadi tantangan kami sebagai para pembuatnya gitu. Artinya ketika kita sudah menemukan medan untuk kita bersenang-senang, ya harus memecahkan tantangannya seperti apa gitu. Membuat sequence fighting itu sangat sulit sekali, ditambah dengan medan kampung-kampung yang kemudian kita punya dengan gang yang semua gang itu tuh paling maksimal lebarnya itu cuma sekitar 2-3 meter, dan treatment kamera, treatment actionnya tentu harus menyesuaikan dengan medan-medan yang ada gitu. Persiapan kami hampir sekitar 5-6 bulan untuk persiapan kami bolak-balik ke lokasi itu, ngecek kiri kanan rumah-rumahnya seperti apa, safety-nya akan seperti apa, membuat adegan yang dari jatuh dari genteng yang sebelahnya udah jurang gitu-gitu itu kita benar-benar merencanakan itu dengan sangat matang gitu. Jadi dari OIS team benar-benar bekerja setiap hari untuk mengkondisikan lokasi dengan kebutuhan koreonya, yang kemudian tentu saja banyak sekali perubahan. Jadi kayak OIS team itu mempunyai satu konsep, begitu ketemu lokasinya, wah ini nggak match, kita harus ada penyesuaian gitu-gitunya. Nah itu yang kemudian dibantu dengan teman-teman aktor semuanya yang persiapannya 3 bulan untuk latihan intens terus untuk membangun kemampuan mereka, yang akhirnya mereka udah terbentuk menjadi apa yang kalian lihat gitu. Jadi
intinya bikin action itu susah banget, sumpah, susah, rumit. Tapi ya karena kami memang senang, kami cinta, maka kami bersenang-senang. Serumit apapun situasinya, itu sudah jadi konsekuensi bagi kami para pembuat film. Jadi kalau mau bikin film yang harus level up. Kita nggak ada kata untuk mundur. Bikin film harus maju terus gitu. Jadi semoga nanti kedepannya kita harus bikin sesuatu yang lebih bagus lagi daripada kita. Amin. Manusia hari ini yang pada akhirnya kita sering kali beberapa tahun ke belakang kita selalu melihat manusia-manusia yang akhirnya melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tahu bahwa dari hukum kausalitas ataupun dari situasi moral kompas yang kita punya itu salah. Tapi karena mereka selalu berlindung di balik atas nama agama, itu yang membuat semuanya menjadi sah gitu. Nah, Primbon ini menjadi salah satu cerminan yang tadi saya bilang, bahwa kemudian banyak sekali hari ini orang-orang yang kita kenal di dunia nyata dari berbagai macam elemen agama apapun, mereka selalu mengutamakan kebenaran versi mereka yang sebenarnya ada misi-misi terselubung gitu posisinya. Dan itu sering kali kita lihat. Kita nggak mungkin mengingkari di dunia pemerintahan di ruang itu, ataupun bahkan sampai di ruang-ruang kecil di kampung-kampung itu selalu banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan atas nama kepentingan agama apapun, orang akan buta itu dan melihatnya sebagai kebenaran yang hakiki gitu. Nah, ada juga kisah nyata yang pernah saya dengar bahwa ada seorang preman yang dulu bertobat, dia membunuh beberapa orang, kemudian dia bertobat, dia masuk ke sebuah penjara di Nusa Kambangan, yang di sana dia tiba-tiba menjadi seorang pendeta. Dia membaca firman-firman, dia menyebarkan sebuah kebaikan ke semua orang. Tapi begitu dia keluar dari penjara, dia kembali membunuh orang gitu. Nah, ini adalah realitas-realitas yang terjadi di kita sebagai manusia Indonesia gitu. Jadi saya tidak mendiskreditkan agama yang saya yakini, tapi saya membaca fakta bahwa hari ini banyak banget orang yang memanfaatkan pujian-pujian itu hanya sebagai cara mencari uang. Bahwa kemudian di titik ini sebenarnya ini menjadi sebuah renungan bagaimana kita akan memurnikan agama dan keyakinan kita sebagai manusia yang paling baik, sebagai manusia yang baik aja dulu, baik ke semua orang gitu. Nah, ini sebenarnya jadi sesuatu yang ya saya harap justru pesan ini akan tersampaikan sebagai renungan bersama bahwa ya Indonesia ya kayak gini gitu, manusianya gitu. Kira-kira seperti itu Bu, semoga bisa menjawab. Kabar dari masing-masing media bahwa film Ikatan Darah akan mulai tayang 30 April 2026 di seluruh bioskop Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Saya Dias Danar pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adi Mas Adi, jadi itu pasti ada sequelnya kan? Oh iya, Adi Mas Adi ya. Iya. Insya Allah, mudah-mudahan kalau misalkan yang film ini di atas 1 juta. Di atas 1 juta saya jamin ini film bisa. Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah. Gas. Aku yang amin. Oke. Gas. Ya, kita tunggu. Kalau selama ini Bubu ada di kita pasti gas. Asal ada saham gas, kita gas. Gimana Opa? Oke. Aku harus ngomong aja tentang film Silakan ini. langsung. Ya. Gimana? Silakan. Ikatan Darah karya Siddhartha Tata sebagai sutradara dan produsernya Iko Uwais. Ini sebuah film yang sangat memuaskan bagi penggemar film action atau film laga karena adegan pertempuran yang dilakukan oleh Livi Ciananta Item sebagai seorang cewek jagoan sangat luar biasa. Dan banyak sekali pendatang-pendatang baru dalam dunia film laga seperti yang Macan, Boris dan lain-lainnya, termasuk di sini Wibnu Ikuwikana pun berantem habis-habisan dengan Livi Ciananta. Saksikan mulai tanggal minggu depan di bioskop-bioskop.